Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ilaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah SWT. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat bersua kembali melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Pembahasan kita pada kesempatan ini masih melanjutkan beberapa biografi para ulama yang wafat di masa kekuasaan Al-Qadir Billah. Masa salah satu kekuasaan dari Bani Abbasiyah. Di mana kita dalam bahasan-bahasan kita mencoba mengenalkan kepada umat berbagai para ulama-ulama yang telah berjasa meninggalkan warisan ilmu kepada umat untuk mereka mengambil faedah. Jadi penting kita mengenal tarajum atau biografi para ulama kita, yaitu untuk mengenal juga karya-karya mereka, mengambil faedah-faedah dari pandangan dan juga pemahaman mereka tentang agama yang mulia ini. Karena begitu banyaknya kitab-kitab mereka yang tersimpan mengandung mutiara-mutiara ilmu, ya kekayaan-kekayaan ilmu yang luar biasa, maka perlu kita sampaikan kepada umat. Baru perlu kita kenal kepada umat siapa saja para ulama yang telah berjasa mewariskan ilmu kepada generasi berikutnya atau generasi umat ini, dan juga untuk melihat bagaimana pandangan dan pemahaman mereka terhadap agama yang mulia ini, agar kita di dalam beragama ini berpanutan kepada pemahaman para ulama, agar kita selamat dari berbagai macam bentuk pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan menyalahi jalannya para sahabat atau salafus soleh. Kemudian juga melihat bagaimana perjuangan mereka, melihat perjuangan mereka, ya kesabaran mereka dalam menimba ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Ya, ini perlu kita pelajari dan perlu kita kenal mereka. Baik para pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT. Syukur kepada Allah SWT, salam salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di pagi hari yang cerah ini, yang berkah ini, kita selalu diberikan taufik dan inayah oleh Allah SWT dalam perjalanan hidup kita ini, didapatkan petunjuk dan juga dituntun oleh Allah SWT untuk selalu istiqamah dalam agama yang mulia ini. Maka di antara sebab kita istiqamah dalam agama ini adalah mengenal bagaimana keistiqamahan para ulama, perjuangan mereka, kesungguhan mereka dalam menjalankan dan memperjuangkan agama yang mulia ini. Para pemirsa rahmati Allah SWT, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah yaitu salah seorang ulama yang terkenal, yang fenomenal juga di kalangan salah satu ulama Syafi'iyah dan juga dari kalangan ulama muhadditsin, yaitu Imam Al-Khattabi. Ya, Al-Imam Al-Khattabi yang beliau ini adalah salah seorang ulama masyhur di kalangan ulama Syafi'iyah dan memiliki banyak warisan ya karya ilmiah yang telah beliau wariskan kepada umat. Di antara kitab beliau yang fenomenal adalah Syarah Sunan Abi Daud Sijistani dan juga Gharibul Hadis dan beberapa karya-karya beliau yang lainnya. Insyaallah akan kita singgung dan kita sebutkan beberapa di antara nantinya. Sebelum kita membahas pandangan juga beliau tentang bagaimana keyakinan beliau sekilas, ya, terutama dalam masalah akidah. Dan inilah yang ingin kita bahas agar para umat mengerti dan mengetahui bagaimana pemahaman para ulama-ulama umat ini dalam menyampaikan agama yang mulia ini kepada generasi-generasi di zaman mereka, generasi yang berikutnya. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari biografi beliau. Ya, nama beliau yaitu disebut dengan Hamad, ya, disebut dengan Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Ibn Al-Khattab Al-Busti Al-Khattabi Al-Syafi'i. Ada berapa ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan nama beliau ini. Ada yang menyebutkan nama beliau adalah Ahmad. Ya, berapa ulama ada yang menyebutkan namanya Ahmad. Dan ini dibahas dalam beberapa referensi daripada biografi ulama-ulama menulis biografi para ulama.
Beliau lahir pada tahun 319 Hijriah, kemudian wafat 388 Hijriah atau bertepatan dengan lahirnya 931 Masehi dan wafat 988 Masehi. Ya. Kita akan coba melihat sekilas tentang biografi beliau, dan nama beliau sebenarnya kita sebutkan tadi ada berapa nama. Yang pertama, berbeda pendapat ulama yang telah menulis biografi beliau tentang Imam Khattabi ini. Siapa nama beliau? Ada yang menyebutkan nama beliau ada Ahmad dengan memakai hamzah Ahmad, ada yang menyebutkan beliau adalah Hamdun atau Hamadun. Ya, ada dua hal. Jadi ada 3 sighah dari nama beliau. Nah, pendapat yang pertama itu ada beberapa ulama yang menyebutkan nama beliau adalah Ahmad. Di antara Imam Abu Ubaid Al-Harawi dan juga dalam kitab Al-Gharibin, kemudian juga Imam Abu Mansur As-Sa'alibi, kemudian juga Imam Al-Qatafi, ya, Al-Qaftabi, dan Wasafadi, dan Ibnu Taghribardi, dan Yaqut Al-Hamawi dalam beberapa terjemahan disebut nama beliau adalah Ahmad. Ya. Kemudian ulama sendiri ada yang menyebutkan namanya dengan 2 versi, seperti umpamanya Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Udaba pada bagian kedua menyebutkan nama beliau adalah Hamad atau Hamd, ya. Dan dinukil Ibnu Khaliqan atau Khiliqan, nah ini nama beliau adalah ketika menurjikan di antara nama beliau adalah namanya Ahmad, ya. Anu sami'a fi ismi Abi Sulaiman Ahmad lakinnahu rajjaha al-qaul tsani. Jadi beliau mendengar bahwa ada orang memanggil nama dari Imam Khattabi ini adalah Ahmad, tetapi beliau lebih memilih pendapat yang kedua itu Hamdun atau Hamadun. Ibnu Katsir juga menyebutkan, ya, menukil dari menyebutkan berapa pendapat ulama tentang nama beliau. Ada yang menyebutkan Ahmad, setelah menyebutkan nama beliau wala Hamdun. Dan Imam Dhahabi juga dalam kitab beliau Dualul Islam, ya, itu menyebutkan namanya Ahmad, ya. Tapi dalam kitab-kitab beliau menyebutkan namanya adalah Hamad. Nah. Kemudian ada yang merujukan nama beliau Ahmad, padahal Imam Khattabi sendiri pernah ditanya siapa namanya. Ya. Imam Khattabi karena menerima nama tersebut, ya, wala munkir ala man samahu bidzalika, dan tidak mengingkari orang menamakan beliau dengan nama beliau dengan Ahmad tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'ad As-Sam'ani dalam kitab beliau Kitab Al-Murug, yaitu para ulama-ulama yang melewati dan hidup di Moro, ya, salah satu daerah di daerah Baghdad sana, Tukupa Basrah. Beliau berkata, wasu'ila Abu Sulaiman, kunyanya adalah Abu Sulaiman, tentang namanya. Ini Khattabi ini ditanya tentang namanya. Faqala ismi alladhi summitu bihi Hamdun. Kata beliau menyebutkan, kalau saya diberi nama oleh orang tua saya itu adalah Hamdun. Walakinan nasa katabuhu Ahmad fataraktuhu alaihi. Tapi kebanyakan orang, kata beliau, menulis nama saya Ahmad. Jadi orang lain banyak salah menulis nama beliau. Ditulis Ahmad. Padahal nama beliau yang asli, kata beliau, adalah Hamad. Fataraktuhu alaihi. Lalu beliau tidak tidak menegur orang-orang yang salah dalam menulis nama beliau. Jadi sehingga nama yang dikenal orang adalah Ahmad, banyak orang mengenal beliau nama Ahmad karena beliau tidak mengkritik, tidak menyalahkan orang menyebut nama beliau dengan Ahmad, sementara beliau tahu bahwa nama beliau yang asli adalah Hamad. Gitu. Kemudian berkata Yaqut inna As-Sa'alibi wa kana sadiquhu. Jadi As-Sa'alibi ada temannya, juga Abu Ubaid ada temannya. Ya. Adapun Abu Ubaid Al-Harawi, As-Sa'alibi adalah temannya, sedangkan Abu Ubaid Al-Harawi adalah muridnya. Ya, keduanya menamakan dengan nama Ahmad. Kemudian dijelaskan juga, ya, pendapat yang kedua nama beliau adalah Ham. Ini juga berbeda antara ulama dalam memberikan harakat. Ada menyebutkan nama beliau Hamadun, ada yang Hamdun. Ya. Kemudian Imam Sam'ani, Ibnul Jauzi dan beberapa ulama lainnya, yaitu dan Imam Nawawi
itu merojikan nama tersebut. Itu nama beliau adalah Hamdun. Ya, ini dirojikan oleh para ulama-ulama, Imam Nawawi dan juga Imam Zahabi, Subki, Ibnu Katsir, Al-Asnawi, dan beberapa ulama lainnya, termasuk Al-Iraqi, Firuz Abadi. Nah, kemudian maka nama beliau yang asli sebenarnya, namakan orang tua beliau adalah Hamdun, tetapi banyak orang salah dalam menulis beliau dengan nama Ahmad. Kemudian, sebenarnya telah kita jelaskan beliau bahwa beliau ditanya sendiri ya tentang nama beliau. Dan juga Ibnu Khallikan menukil dari Imam Hakim An-Saburi, aku bertanya tentang Abul Qasim Al-Muzaffar ya. Abu Hakim bertanya kepada Abul Qasim Al-Muzaffar Ibnu Tahir Ibnu Muhammad Al-Busti Al-Faqih tentang nama Abi Sulaiman Al-Khattabi. Siapa namanya? Ahmad atau Hamd? Fa inna ba'dhan nas yaqulu Ahmad, karena sebagai manusia namanya Ahmad. Faqala sami'tu yaqul, ya, kemudian Abul Qasim Al-Muzaffar Ibnu Tahir menjelaskan, aku mendengar ya bahwa ia mengatakan namaku adalah Hamdun, tetapi manusia atau orang-orang menamaku dengan Ahmad, maka aku membiarkannya. Kemudian oleh sebab itu para ulama-ulama yang mudaqqiqin, yang muhaqqiqin ya lebih memilih nama beliau yang rajih adalah Hamdun. Kemudian itu tentang nama beliau ya. Kemudian juga disebutkan tentang dhabatnya tadi, yaitu Hamdun apa Hamadun. Yang rajih adalah Hamdun ya. Sebenarnya terdapat dalam kitab-kitab yang menyebutkan Dhabtul Asma seperti Al-Ikmal, Al-Mutasyabih fi Rijal, wa Tafsir Al-Muntabih, dan lainnya menyebutkan nama beliau adalah yaitu Hamdun, bukan Hamadun. Karena bisa saja nama-nama para ulama, kadang-kadang banyak para ulama yang keliru dalam membaca karena memang kemiripannya. Jadi nama tulisannya sama tapi dibaca bisa berbeda-beda sesuai dengan lafaz yang aslinya bagaimana. Jadi bisa Hamadun, bisa Hamdun. Ya, Hamdun artinya hampir sama, artinya sama kan gitu. Kemudian Ahmad, ya seperti tadi nama yang dekat. Nah, kadang-kadang dalam nisbah pun banyak yang keliru orang, tapi memastikannya adalah dengan melihat langsung ke sumber atau referensi literatur yang terjemahan para ulama yang mencoba mengklarifikasi atau mencoba meneliti nama tersebut. Jadi nasab beliau adalah Hamdun bin Muhammad ibn Ibrahim Al-Khattab. Kemudian ya tidak ada perbedaan dalam susunan dari rangkaian nasab beliau, tetapi berbeda pula dengan masalah nisbah kepada Al-Khattabi. Al-Khattabi ini juga apakah nisbah ini nisbah kepada, ada di sebagian ulama mengatakan beliau adalah dinisbahkan kepada Khattab, bapak dari Umar bin Khattab dan Zaid bin Khattab. Ada pula menisbahkan bahwa beliau ini adalah keturunan saudaranya Umar bin Khattab, itu Zaid bin Khattab. Ada pula yang mengatakan bahwa Khattab adalah nisbah kepada kakek beliau. Ya. Itu tentang nisbah beliau Khattabi. Kemudian Al-Busti adalah salah satu daerah di daerah Kabul, di daerah yang disebut oleh para ulama di sana, banyak ulama besar juga yang lahir seperti Ibnu Hibban Al-Busti dan beberapa ulama lain. Jadi ada juga adalah tempat kelahiran para ulama yang masyhur ya. Jadi dekat juga dengan daerah Sijistan dan daerah Kabul. Jadi maka Imam Khattabi hidup juga dengan di sekeliling para ulama, dikelilingi oleh para ulama juga. Maka itu sangat mempengaruhi dalam perkembangan usia beliau atau dalam perkembangan ilmu beliau. Baik. Baik. Kemudian ya kunyah beliau adalah Abu Sulaiman, dan ini sepakat tentang kunyah beliau Abu Sulaiman Al-Khattabi ya. Tidak ada satupun para ulama-ulama yang menulis tentang biografi beliau berbeda dalam menyebutkan tentang kunyah beliau. Baik. Kemudian Al-Khattabi tadi kita sebutkan Khattabi dengan ada di sini ada 4 pendapat
dikatakan nisbahnya kepada Zaid bin Khattab, saudara dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya. Sebenarnya yang disebutkan oleh Imam As-Safadi dan Yaqut Al-Hamawi dan Ismail Al-Baghdadi. Dan di antara mereka tidak ada pula yang tidak memastikan, seperti Imam Al-Khaliqan atau Al-Khaliqan, ya. Kemudian juga Imam Qadi Syubah, Qadi Syuhbah ini adalah seorang ulama Syafi'iyah, juga menulis tentang tabaqat Syafi'iyah. Taib. Berkata Imam Subki, ya, beliau juga punya tabaqat Syafi'iyah, bahwa menyatakan bahwa beliau adalah dari garis keturunan cucu-cucunya Zaid bin Khattab. Walam yathbut dzalik, tetapi hal itu tidak ada buktinya, ya, kata Imam Subki. Dan di antara juga Imam Zahabi juga mengatakan bahwa lam yathbut, bahwa hal itu tidak pasti. Kemudian yang kedua ada menisbahkan kepada Khattab, yaitu orang tua dari Umar bin Khattab. Nah, ini berkata Sam'ani dalam terjemah Ishaq bin Zaid bin Khattab, ya, yunsabu ila walid Umar bin Khattab, summa atafa alaihi ba'da dzalika Abul Hafiz Farruq bin Abdul Karim Al-Khattabi. Kemudian juga di antara menyebutkan Khattabi juga keturunan dari nisbah kepada keluarga atau orang tua dari Umar bin Khattab. Seakan-akan beliau mengatakan Khattabi adalah nisbahnya kepada orang tua dari Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah nisbah kepada kakek beliau namanya Khattab. Jadi tidak ada hubungannya dan tidak ada korelasinya dengan atau hubungan keturunan dengan Umar bin Khattab ataupun Khattab, ayah orang tua dari Umar bin Khattab, ataupun saudara dari Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab. Nah, ini dijelaskan oleh Izzuddin Ibn Athir, ya. Adapun Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Khattab Al-Khattabi Al-Busti panusiba ila jaddihi, adalah nisbah karena kakeknya ada namanya Khattab, maka disebabkan kepada kakeknya Khattabi, ya. Dan ini juga yang dipegang pendapat ini oleh Ibnu Khilqan, ya. Kemudian juga Qadi Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, bahwa Khattabin dinamakan Khattabi adalah nisbah kepada kakek beliau. Demikian pula Imam Nawawi mengatakan bahwa Khattabi nisbah kepada kakek beliau. Terus ada pendapat yang keempat adalah yang ragu antara nisbahnya kemana, tidak bisa memastikan apakah pada Umar bin Khattab, kepada Zaid bin Khattab, ataupun, ya, kepada kakeknya. Seperti Imam Al-Iraqi, ya, Al-Iraqi di sini ragu menisbahkan kepada siapa Khattabi ini, apakah nisbah kepada Zaid bin Khattab ataupun kepada bapaknya Umar bin Khattab atau pada kakeknya. Nah, ini diantara pendapat ulama tentang menjelaskan tentang nasab beliau, ya. Kemudian Ibnu Alama Al-Qattani menyebut Khattabi nisbah kepada kakeknya Khattab, ya. Dan kemudian nisbah beliau kepada Busti. Busti ini adalah salah satu desa atau daerah di daerah Afghanistan, daerah dan kota Kabul. Di sana juga lahir para ulama-ulama banyak, ya. Di antaranya yang termasuk juga adalah Ibnu Hibban Al-Busti, yang memiliki Sahih Ibnu Hibban. Jadi Al-Busti nisbah kepada Bust, itu dengan sebut di sini Madinah baina Sijistan Ghaznin wa Hara. Jadi adalah suatu kota di antara kota Sijistan dengan daerah Ghaznah, ya, salah satu daerah Ghaznah, ya. Dan adzunuha min amal Kabul, dia adalah bagian dari wilayah di daerah Kabul, ya. Dan Sam'ani juga menyebutkan bahwa tempat lahir beliau juga mimbila di Kabul baina Hara wa Ghaznah. Jadi daerah Bust itu adalah daerah dan terdapat di sebuah daerah namanya Hara dan Ghaznah. Jadi bagian daripada wilayah Kabul. Nah, adapun Firdaus Abadi menyebutkan bahwa Bust itu adalah salah satu daerah di Sijistan. Nah, kita tahu bahwa Imam Abu Daud berasal dari Sijistan juga, maka beliau mensyarah kitab ulama yang sedaerah dengan beliau. Imam Zahabi menyebutkan baladun kabir min biladil Ghur bi tarfil Khurasan baina Hara wa Ghaznah.
Imam Zahabi mengenalkan tentang tempat Busni adalah satu daerah yang agak luas, kata beliau, baladun kabir, daerah yang luas, yaitu di antara daerah-daerah yang Khurasan dan Hara dan Ghazna. Dan ahli sejarah sekarang atau ahli geografi sekarang menemukan bahwa Bayan Madinatun fi gharbi Afghanistan. Jadi ada salah satu kota di daerah barat, ya, bagian baratnya Afghanistan yang sekarang tempatnya daerah kelahiran dari Imam Al-Khattabi tersebut. Baik. Kemudian jauhnya dari daerah Kabul, ibu kota Afghanistan, itu sekitar 604 km, ya. Dan dia lebih dekat daerah Muqarribah di antara batasan Afghanistan dengan Iran. Taib. Itu daerah Al-Bust. Taib. Kemudian adapun tentang kondisi ulama yang hidup di daerah ini disebutkan oleh Yaqut Hamawi bahwa di tempat ini telah lahir banyak para ulama-ulama, di antaranya adalah tadi kita sebutkan Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti, yaitu Sahibus Sahih Ibn Hibban yang wafat 354 Hijriah. Kemudian juga Abu Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Khattabi, yang ini sedang kita bahas biografi beliau, dan juga Imam Ishaq bin Ibrahim Al-Qadi Al-Busti, ya, dan beberapa ulama-ulama lainnya. Taib. Kemudian juga Imam Khattabi pernah juga bercerita tentang daerah beliau sendiri dalam kitab beliau Al-Uzlah, ya. Beliau menyebutkan Al-Uzlah al-amanu biladil bust khasatan min dawahi al-kunf. Jadi beliau menceritakan bagaimana beliau uzlah, menjauhkan diri dari keramaian, ya, tidak ikut terlalu terlibat dalam berbagai urusan-urusan umum kebanyakan orang. Ini akan dijelaskan nanti uzlah beliau di sini bukan berarti beliau meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain, tapi beliau tidak ikut dengan hal-hal yang berlebih-lebihan di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang kurang berfaedah. Taib. Kemudian beliau adalah bahwa beliau lahir pada tahun 300. Ada yang menyebutkan 300, tadi kita sebutkan 300 berapa? 19 Hijriah atau 313 Hijriah, ya. Imam Khattabi ini lahir yaitu di 319 Hijriah, ya. Nah, itu tahun kelahiran beliau itu 319 Hijriah, dan juga sebagian ada menyebutkan tahun yang lain, yaitu seperti Imam berbeda pendapat dalam tahun kelahiran beliau, maka yang lebih masyhur adalah beliau lahir pada tahun 319 Hijriah. Baik. Ada juga yang menyebutkan pendapat beliau lahir 317 Hijriah, ya. Seperti pendapat Imam Hakim, dan juga dinukil oleh Ibnu Athir. Dan ada pendapat kedua adalah beliau lahir pada tahun 319 Hijriah. Ini pendapat Yaqut Hamawi dan Safadi, dan juga Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi dan Imam As-Suyuti menyebutkan bahwa beliau lahir 319 Hijriah. Baik. Kemudian bagaimana beliau tumbuh dalam kehidupan beliau sehari-hari atau perkembangan beliau sehari-hari adalah para penulis biografi beliau tidak menyebutkan bagaimana kehidupan beliau sehari-hari, ya. Tetapi secara zahir bahwa beliau hidup di tengah keluarga yang orang-orang berilmu, ya. Karena beliau telah punya perhatian yang besar terhadap ilmu sejak kecil, ya, mulai belajar para ulama-ulama yang ada di daerah Bustut tersebut. Kemudian beliau juga rihlah ilmiah ke Mekah, ya, ke Baghdad, Basrah, Naisabur, kemudian kembali ke negeri beliau sendiri Al-Bust, daerah Busti, ya. Kemudian terakhir beliau wafat di daerah beliau sendiri. Dan beliau adalah, ya, teman akrab dari Imam Abu Mansur As-Sa'alibi, ya, yang mana ada keakraban yang luar biasa antara beliau berdua, sampai di antara mereka berdua saling bertukar syair, ya.
Maka seperti ungkapan perkataan Imam As-Sa'alibi mengirimkan sebuah ungkapan pada Imam Khattabi, Aba Sulaiman sir fil ardi awi fa'akim fa'anta indi dana maswaka au syatana, ya. Ma anta ghairi fa'akhsha an yufariqani fadaitu ruhak bal ruhi fa'anta ana. Jadi akhirnya fa'anta ana. Jadi begitu engkau bagaikan aku tidak ingin berpisah denganmu. Itulah kata-kata yang diungkapkan salah seorang sahabat kepada sahabat yang lain. Kemudian juga Imam Khattabi membalas, qalbi rahinun bi Naisabur inda akhid ma misluhu hinna tastaqtiri ma'ina tastakri bila ada akhu. Katanya hatiku terpaut ke Naisabur, itu dengan saudaranya itu Imam Sa'alibi tadi. Lahu sa'if wa akhlaqin muhadzabatin. Jadi memuji saudaranya, orang yang punya lembaran akhlak yang begitu bersih, ya. Min hattuqa wa nuha wa hulum. Jadi antaranya orang bertakwa, orang yang pintar, orang yang lembut. Itulah pujian beliau kepada Imam sahabat beliau, yaitu Abu Mansur As-Sa'alibi. Kita melihat para ulama-ulama dengan mana persaudaraan mereka yang begitu akrab, ya. Maka hal ini menunjukkan bagaimana kedekatan antara mereka dua dan saling rasa cinta persaudaraan ukhuwah yang begitu dalam antara mereka berdua. Baik, masih panjang sebetulnya, kita tidak ingin terlalu panjang menyebutkan bagi hal-hal yang tentang bagaimana beliau di dalam perkembangan kedewasaan beliau. Kemudian pekerjaan beliau sehari-hari apa? Ya. Kemudian juga perlu kita sebutkan, ya, bahwa Imam Khattabi menulis sebuah kitab namanya Uzlah. Di situ beliau menceritakan, walaupun beliau hidup di negeri beliau sendiri dan tengah keluarga beliau, tapi beliau merasa asing. Keasingan itulah karena begitu beliau menceritakan begitu jauhnya, banyaknya orang-orang yang jauh dari agama, sehingga beliau merasa asing, keterasingan. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa Imam Khattabi uzlahnya menjauhi orang bukan berarti beliau menjauhi manusia dan jauh dari mereka dan tanpa menunaikan hak-hak yang harus sama manusia lain, ya. Bahkan beliau menjelaskan, walasna nuridu rahimakallah bihadil uzlah allati nakhtaruha. Beliau menjelaskan, bukanlah maksud kita, wahai semoga Allah merahmati kalian, dengan mengasingkan diri ini, allati nakhtaruha, ya, yang kita lakukan, mufaraqatan nas, ya, fi jamaat. Bukan berarti beliau tidak mau ikut sholat berjamaah atau Jumat, ya, atau meninggalkan watarku huquqihim fil ibadat. Bukan juga meninggalkan hal-hal yang umpamanya membantu seorang sakit, mengantarkan jenazah, jadi atau menjawab salam, atau bukan berarti beliau menjauhi hak-hak, ya, menjauhi manusia dengan arti adalah sama sekali tidak menunjukkan hak-hak yang harus ditundukkan seorang sama muslim. Bukan begitu. Beliau mengatakan bahwa uzlah yang beliau maksud adalah inna manur bi uzlah tarku fudulil suhbah. Nah, itu beliau sebutkan di sini. Yang kita maksud dengan uzlah di sini kata beliau adalah yaitu fudul suhbah, yaitu pertemanan yang tidak berarti, yang berlebihan, yang mungkin melalaikan kita. Nah, ini yang kadang-kadang di antara kita kadang-kadang, ya, maka beliau menulis sebuah kitab uzlah itu. Jadi beliau tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dengan teman, hal-hal perkara yang tidak penting itunya. Ya, maka beliau menyebutkan, bukanlah maksud kita uzlah ini mengasing diri itu adalah menjauhi manusia, ya, tidak ikut sholat berjamaah, tidak ikut dalam Jumat ataupun kegiatan-kegiatan agama yang dilakukan harus bersama orang lain, gitu. Ataupun meninggalkan hak-hak mereka dalam ibadah, ya, bukan begitu kata beliau. Atau meninggalkan mengucapkan salam, ya, membalas ucapan mereka, tidak demikian. Undangan mereka tidak dijawab, bukan begitu kata maksud beliau. Tapi beliau menjelaskan bahwa maksud kita menjauhi orang adalah, apalagi maka dalam membaca biografi ulama kita dapat inspirasi bagaimana kita harus bersikap di zaman sekarang ini. Kita kadang-kadang perlu uzlah ini. Uzlah dalam artian adalah menjauhi grup-grup, ya, kalau di WA maunya kadang-kadang terlalu banyak hal-hal yang fudul. Fudul itu artinya yang kurang berguna lah. Ya, fudul minal kalam, perkataan-perkataan yang sia-sia. Ya, itu harus kita hindari. Karena betapa banyak di antara kita yang hari ini kegiatan kita fudul. Maka
Imam Khattabi yang hidup di abad 4 Hijriah saja, beliau telah menulis Al-Uzlah, yang mana kita tahu zaman beliau adalah zaman yang bila dibandingkan dengan zaman kita adalah zamannya juga ilmu ulama yang luar biasa. Namun beliau membatasi pergaulan beliau, ya, bukan berarti beliau tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang merupakan kewajiban sama kaum muslimin, ya, tetapi bukan berarti tidak perlu dengan tetangga yang sakit, bukan begitu maksud beliau. Kita menjelaskan uzlah di sini. Kata beliau adalah tarkul fudul suhbah wa nafdhu ziyadah minha, berlebih-lebihan, ya, setiap hari keluar, setiap pekan goes, terlalu banyak waktu-waktu yang tapi sekedarnya saja. Imam Khattabi mengatakan, jadi fudul adalah hal-hal yang kurang berarti, kurang berguna, baik di dunia pun apalagi akhir, gitu. Maka beliau menyebutkan yaitu persahabatan yang kurang berarti, ya. Wa nabdzur ziyadah minha, membuang hal yang berlebih-lebihan dari pertemanan itu. Wa hatul alawah allati la hajata laka ilaiha, membuang al-alawah, kesenangan-kesenangan yang engkau tidak butuh kepadanya, perkara-perkara perbuatan, urusan-urusan yang engkau tidak butuh. Ini yang dimaksud uzlah oleh Imam Al-Khattabi. Amalan beliau adalah, pekerjaan beliau, ya, beliau sehari-hari adalah biaya hidup beliau adalah dengan berdagang, ya, beliau berdagang, ya. Wa yunfiqu ala sulaha min ikhwanihi. Jadi beliau, subhanallah, ini yang kadang-kali kehidupan para salafus soleh kita kadang-kadang mungkin merasa asing, ya. Beliau bukan untuk diri beliau saja. Beliau berdagang, ya, fakana tajiru fi mulkihi al-halal, beliau berdagang, jual beli, kemudian juga beliau memberikan menginfak, membiayai teman asulaha min ikhwanihi, teman-teman beliau juga beliau bantu. Wa hadza anal iman Al-Khattabi kana muttasifan bizuhud. Kemudian juga Imam Sahabi ini sangat bersifat dengan orang yang sangat zuhud. Ya, zuhud adalah artinya apa? Itu yang tadi, meninggalkan al-fudul, dari makanan berlebihan, pakaian segala macam. Ya, wal wara' adalah orang sangat wara'. Wara' adalah meninggalkan perkara syubhat. Jadi beda antara zuhud dengan wara'. Itu zuhud adalah perkara meninggalkan urusan-urusan berlebih-lebihan dalam urusan yang mubahat, baik pakaian, minuman, tempat tinggal dan macamnya. Ya, kemudian juga awara adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Nah, perkara-perkara yang syubhat. Wal budu an salatin, dan jauh dari penguasa-penguasa, wa adam taqarrub ilaihim, dan tidak mendekatkan diri kepada mereka. Ya, karena memang masing-masing orang punya kepribadian yang berbeda. Dia tahu tidak mampu mempertahankan diri, tidak berani menyuarakan kebenaran jika ditarik oleh seorang penguasa untuk melakukan hal-hal dipengaruhi, ya, sehingga akan merubah jalan dakwahnya. Ada orang-orang mengerti tentang diri sendiri. Maka Imam Al-Khattabi adalah di antara ulama-ulama yang tidak terlalu mendekat kepada para penguasa. Jadi bukan dipahami tidak mendekat kepada penguasa berarti mereka adalah orang-orang yang anti, juga demikian. Tapi adalah menjauhi, takut pengaruh dengan kesenangan-kesenangan duniawi dan tawaran-tawaran dunia lah begitu. Kemudian, ya, wa yattadi dzalika jaliyan fi adam ihda'ihi ay kitab. Di situ terlihat di mana dia sama sekali tidak pernah menghadiahkan kitab-kitabnya seorang pun dari para pemimpin-pemimpin penguasa saat itu. Bahkan ta'lifu lil kutub, bahkan binaan ala talabil talamizi, dan rata-rata dia menulis buku, menulis kitab adalah atas permintaan dari murid-muridnya. Jadi bukan karena ada sebagian para ulama yang ketika dia menulis kitab dihadiahkan kepada penguasa, kemudian penguasa menilai kitab itu dengan beri hadiah kepada ulama tersebut. Taib. Dan beliau tidak ditemukan di dalam referensi terjemah biografi beliau bahwa beliau pernah menulis kitab untuk atas permintaan seseorang para pemimpin atau penguasa pada zaman beliau. Ma'anu katsura fi dzalikal qarn ihda' al-mu'allafat lil khulafa. Yani padahal di zaman beliau banyak sekali para ulama suka menghadiahkan tulisan kepada para pejabat-pejabat ya negara. Tentu tidak semua mereka juga berharap hadiah, di antara mereka ya menyampaikan nasihat dan seterusnya, ya. Tetapi kadang-kadang kan hati ini terbalik-balik. Maka beliau demi menjaga hal itu beliau tidak seperti yang lainnya. Kemudian wa harsul ala taqribil ulama alahum. Ya, dan juga di masa beliau itu para pemimpin, para penguasa pun senang untuk mendekati para ulama, ya. Wa aghdaqu ala ba'dihim al-hibat al-jawaiz, sehingga kadang-kadang
penguasa memberikan hadiah-hadiah yang besar kepada ulama-ulama yang didekati. Taib. Kemudian setelah beliau ini wafatnya beliau Imam Khattabi ini, yaitu setelah beliau menuntut ilmu, nanti akan kita jelaskan sedikit tentang rihlah talabul ilmi beliau, ya, bagaimana beliau menuntut ilmu. Taib. Setelah beliau menulis banyak kitab dalam memiliki murid-murid yang luar biasa, ya, maka ada empat pendapat tentang waktu atau tanggal meninggalnya beliau. Beliau menyebutkan meninggal di daerah beliau sendiri di Bust, ya, dalam tahun 400, ya, yang sahihnya adalah 388 Hijriah, sebagaimana kita katakan tadi, ya. Itu beliau meninggal. Dan Imam Jauzi menyebutkan beliau meninggal tahun 349 Hijriah, dan pendapat ini adalah pendapat yang keliru. Ya, pendapat yang keliru, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama lain bahwa Imam Khattabi wafatnya adalah 388 Hijriah, dan oleh sebab itu Imam Suyuti mengkritik perkataan dari Imam Ibnul Jauzi tersebut. Wa huwa ghalatun. Ya, ini adalah keliru. Kemudian juga Imam Yaqut Al-Hamawi juga mengomentari pendapat Imam Ibnul Jauzi. Wa hadza laysa bi syai'. Ini pendapat yang tidak bisa diambil sedikit pun. Taib. Tapi beliau adalah wafat pada hari Sabtu tanggal 16 Rabiul Akhir tahun yaitu 388 Hijriah. Nah. Taib. Ini sekilas tentang biografi singkat beliau. Kemudian adapun rihlah beliau dalam menuntut ilmu, murid-murid beliau, guru-guru beliau sangat banyak sekali, ya. Di mana di awal menuntut ilmu, beliau menuntut ilmu adalah di daerah beliau sendiri, di daerah Bust, di mana telah kita jelaskan sebelumnya, Bust, ya, namanya Bust. Kemudian setelah itu beliau melakukan rihlah menuntut ilmu, ya, para ulama-ulama sunnah yang hidup di zaman beliau, ya. Nah, dalam rihlah menuntut ilmu ini ada dua faedah yang perlu kita lihat, ya. Maka juga ini juga para penuntut ilmu zaman sekarang yang rihlah kepada para ulama, para ustadz mencari ilmu. Pertama, pahala rihlah dan menuntut ilmu. Maka oleh man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya, sahallahu bi tariqal jannah. Berjalan kita, bukan menunggu ilmu di daerah kita saja. Kalau sudah belajar para ulama-ulama kita dapatkan, maka berusahakan berkelana untuk ilmu kepada daerah lain, ya. Maka jelas banyak sekali dalil-dalil Al-Quran Sunnah motivasi untuk keluar mencari ilmu. Yang faedah kedua adalah talabu ulul isnad. Ini diantaranya ulama muhaditsin melakukan rihlah itu adalah agar mendapatkan isnad yang tinggi, isnad yang pendek. Ya, kalau hadis, yaitu tidak banyak rawi jaraknya antara dia dengan Rasulullah SAW. Ya. Maka di antara pentingnya rihlah ilmi itu adalah langsung bertemu dengan para masyayikh, ya, tanpa ada perantara. Jadi kan memungkinkan. Nah, ini akan di antara faedah-faedah melakukan rihlah ilmu tersebut. Taib. Kemudian Imam Zahabi menjelaskan bagaimana Imam Khattabi ini banyak sekali daerah yang telah beliau kunjungan untuk ilmu, sehingga Imam Zahabi menyebutkan bi'anu muhaddits ar-rahal. Ahli hadis yang rahal artinya orang banyak berkunjung ke berbagai daerah untuk mencari ilmu, ya. Dan Imam As-Safadi menyebutkan waqad tawafa wa allafa fi fununi minal ilm, di mana berkeliling mencari ilmu dan banyak tulisan-tulisan dalam ilmu dan berbagai tentang ilmu yang ditulis oleh Imam Khattabi. Beliau pernah ke Mekah, kemudian mendengar dan bertemu dengan salah seorang ulama Abu Sa'id Ibn al-Arabi Syekhul Haram fi zamanihi, kemudian juga wa aktar Khattabi mulazamatahu hatta sara aktar syaikhin rawa anhu. Jadi banyak sekali Imam Khattabi meriwayatkan hadis dari dia. Kemudian pergi ke Baghdad, di sana beliau berjumpa dengan Imam An-Nahwi Musnadul Iraq, itu nama Ismail bin Muhammad As-Saffar, dan ulama-ulama yang selevel dengan beliau. Kemudian juga pergi ke Basra, di sana beliau berjumpa dengan seorang ulama namanya Abu Bakar bin Dasah Al-Basri. Nah, Ibnu Dasah Al-Basri ini adalah perawi Sunan Abi Daud.
ya, yang riwayat muhtamad, yang dia telah mendengar Sunan Abi Daud beberapa kali, kemudian juga riwayat terakhir, dan beliau menulis riwayat beliau itu. Nah, riwayat Sunan Abi Daud yang muhtamad dari para ulama adalah yaitu riwayatnya Ibnu Dasa ini, itu Abu Bakar bin Dasa Al-Basri, ya. Huwa akhir man haddatsa bi Sunan Abi Daud. Ulama yang terakhir yang mentahdits dan menyampaikan hadis dari Sunan Abi Daud. Kemudian setelah itu, beliau Imam Khattabi melanjutkan menuntut ilmu ke daerah Naisabur dan tinggal di sana dalam waktu cukup lama, ya. Kemudian juga di sana beliau berjumpa dengan Abul Abbas Al-Asam dan para ulama-ulama yang selevel dengan beliau. Kemudian di sana beliau sempat juga mengajar, ya. Kemudian juga beliau meriwayatkan dari Imam Abu Abdullah Al-Hakim Naisaburi. Jadi berjumpa dengan Al-Hakim Naisaburi, sahibu kitab Al-Mustadrak, ya. Ketika beliau tinggal di Naisabur, di situ beliau mulai menulis, ya. Kemudian di antaranya kitab-kitab beliau yang beliau tulis di zaman itu adalah Gharibul Hadis. Nah, kitab yang sangat bagus, Gharibul Hadis. Kemudian kitab beliau Ma'alimus Sunan, Syarah Sunan Abi Daud. Kemudian juga kitab Syarah Asmaul Husna. Jadi beliau punya kitab namanya kitab Syarah Asmaul Husna. Jadi beliau ada juga kitab Al-Uzlah. Kitab Al-Ghaniyatu Anil Kalam wa Ahlihi. Nah, ini juga tentang tanggapan beliau terhadap ulama-ulama kalam. Nah, ini jadi makanya perlu kita jelaskan, para ulama-ulama banyak yang mencoba mengkritisi manhaj al-kalam di dalam membahas ilmu-ilmu ilmu keyakinan, akidah, ya. Maka beliau mempunyai kitab namanya Al-Ghaniyatu an Ilmil Kalam wa Ahlihi, yang enggak butuh kepada ilmu kalam dan para orang ahli kalam tersebut. Beliau juga punya kitab namanya Syarah Asmaul Husna. Nah, maka ketika kita membaca biografi para ulama, kita mendengar kitab-kitab mereka, tentu kita rindu untuk melihat faedah-faedah ilmiah yang ada dalam kitab tersebut, seperti Gharibul Hadis, ini kitab beliau dicetak, ya. Kemudian juga Ma'alimus Sunan, beliau kitab juga dicetak, Syarah Asmaul Sunnah, dan juga Kitabul Uzlah, dan juga Al-Ghaniyatu Anil Kalam wa Ahlihi, ya. Baik, kemudian beliau juga waqad tajawwala rahimahullah fi Khurasan, dan juga beliau juga berkeliling, ya, di Khurasan. Kemudian ila Mu'ar Nahar. Kemudian ke daerah Ghaznah, ya. Di sana beliau berjumpa dengan ulama namanya Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Muqri. Kemudian juga mengajar di tempat beliau pula mengajar di sana di Sistan, ya. Dan juga berjumpa dengan seorang ulama namanya Abul Hasan Sijzi. Ini seorang ulama Syafi'iynya, kan, dengan Abul Hasan Sijzi, ya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan untuk ilmunya ke daerah Faris, kemudian daerah Balakh, ya. Kemudian kemudian beliau juga menuliskan membacakan kitab beliau Ma'alimus Sunan Syarah, ya. Kitab beliau ini mengajar di daerah Al-Balakh, daerah di daerah Faris ini. Di situ beliau kitab yang beliau telah tulis di Naisabur, beliau ajarkan di daerah tersebut. Kemudian juga beliau menulis kitab A'lamul Hadis fi Syarh Sahih Bukhari, ya. Nah, di antara karya-karya beliau dalam perjalanan beliau menuntut ilmu. Baik, tentu tidak sedikit faedah-faedah dari ilmiah yang telah beliau temui dalam perjalanan menuntut ilmu beliau, ya. Bertemu dengan banyak para ulama, ya. Sebenarnya nanti akan kita jelaskan berapa guru beliau. Kemudian juga memiliki isnad yang tinggi. Kemudian juga mengenal baik kondisi-kondisi ilmiah dan masyarakat di berbagai daerah, ya. Kemudian juga mendapatkan berbagai karya-karya para ulama yang dijumpai di setiap daerah oleh beliau. Nah, kemudian juga melihat perkembangan pemahaman agama di tempat-tempat di zaman beliau, ya, baik hal-hal yang tidak sesuai dengan ajar Islam ataupun menjawab syubhat-syubhat. Nah, ini, dan juga mengenal berbagai luasnya wawasan beliau tentang madhab fikih yang ada di zaman beliau, walaupun beliau bermadhab yaitu dengan madhab Syafi'iyah. Tidak sedikit sebetulnya, ya, faedah-faedah yang beliau dapatkan dari rihlah beliau menuntut ilmu tersebut. Ataupun guru-guru beliau adalah yaitu
Yang pertama adalah Imam Ibn al-A'rabi, yaitu Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad. Ini adalah dikenal dengan Ibn al-A'rabi, seorang ulama yang hafiz Syekhul Islam yang tinggal di Mekah. Ya. Kemudian juga ulama yang lain ini disebutkan cukup panjang juga terjemahan ulama guru beliau ini, dan beliau sangat terpengaruh dengan guru beliau ini, yaitu Syekh Abu Sa'id Ibn al-A'rabi ini, ya, dan beliau banyak sekali mendapatkan ilmu dari guru beliau ini. Kemudian guru beliau lagi adalah tadi Abu Bakar Ibn Dasa yang telah kita sebutkan, Abu Bakar Ismaili, dan juga sudah telah kita sebutkan tadi Abu Abbas Al-Asam. Kemudian Abu Amrin As-Sammak, itu ahli hadis, ya, dari Irak. Dan masih banyak ulama-ulama lain yang telah beliau temui, telah menuntut ilmu dari mereka. Demi meringkas waktu, kita akan mencoba sedikit nanti melihat keyakinan pandang beliau. Taib. Tadi telah kita jelaskan ulama-ulama yang telah beliau temui, ya, di antara tadi kita sebutkan Abu Abbas Al-Asam yang wafat pada tahun 277 Hijriah. Kemudian juga tadi Abu Amrin As-Sammak, ya. Kemudian juga Ja'far Muhammad Al-Khaldi, Hamzah bin Muhammad Al-Aqabi, dan Abu Ja'far Ar-Razzaz, dan banyak lagi ulama-ulama lain. Kemudian ada pun tadi sudah kita sebutkan, beliau juga meriwayatkan dari Hakim An-Naisaburi. Dan juga murid-murid beliau, ya, Hakim An-Naisaburi juga belajar pada beliau, Abu Hamid Al-Isfirayini, Abu Nasr Muhammad Al-Balkhi, Al-Ghaznawi, Abu Mas'ud Husain Muhammad Al-Karabisi, Abu Amrin Muhammad, ini murid-murid beliau, ya, sangat banyak sebetulnya. Abu Ubaid Al-Harawi Al-Laghawi, ya, Abu Husain Abdul Ghafir Al-Farisi, di antara murid-murid beliau, atau yang mendapat ilmu juga dari beliau. Taib, ringkasnya kita akan mencoba melihat berapa pandangan beliau tentang masalah akidah. Yaitu di antaranya pertama sekali adalah ini, tanawal Imam Khattabi masalah akidah fil adi min kutubihi, di mana Imam Khattabi berbicara dalam masalah-masalah akidah dan beberapa kitab-kitab karangan beliau. Maka ukhtulifa fi aqidatihi. Ada yang mengatakan beliau adalah berakidah salaf, ya, ada yang mengatakan beliau adalah berakidah Asy'ari, ya. Nah, di antara orang ulama-ulama yang bukan beliau berakidah salaf adalah beliau menyatakan sifat ulu, ya, ketika beliau berkata, ya, ma ta'awwal wa fadalla ma ta'awalnahu min ayyi ala anna Allah Subhanahu wa taala fis sama' mustawin ala arsy walau kana bi kulli makan lam yakun li hadha takhsis ma'nan wala fihi faidah. Nah, ini tentang sifat ulu. Beliau mempercayai Allah Maha tinggi dari segala makhluknya. Nah, beliau menyebutkan makna yang telah kita sebutkan tentang ayat tersebut, ya, bahwa Allah adalah beristiwa di atas arasnya, ya. Kalau seandainya Allah itu berada di setiap tempat, tentu tidak ada artinya kekhususan, ya. Tidak ada maksud kekhususan Allah menyebutkan dia istiwa atas aras, dan tidak ada faedah, kata beliau. Dan telah berjalan, ya, pemahaman para kaum muslimin, baik yang ulama-ulama atau orang awam mereka, bi ayad rabbahum inda ibtihal, ketika mereka berdoa kepada Rabb, mereka inda ibtihal wa raghbah, ketika memohon dengan penuh, ya, ibtihal, permintaan dan harapan yang tinggi, mereka mengangkat tangannya mengangkat tangan mereka kepada langit, ke arah langit. Ini di antara Imam Khattabi menyebutkan dalil tentang Allah itu fil ulu, beristiwa di atas arsy, bahwa beliau menyebutkan bahwa kekhususan Allah menyebutkan istiwa atas arsy menunjukkan bahwa itu adalah Allah bersifat Maha tinggi di semua makhluknya, dan tidak ada faedah kalau seandainya Allah dikatakan dengan setiap tempat dengan tentu tidak ada kekhususan tentang penyebutan arsy dalam istiwa. Kemudian, ya, beliau menyebutkan juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, secara telah waqajar adatul muslimin, kata beliau, telah berjalan, ya, kebiasaan kaum muslimin khasatuhum, ya, wa ammatuhum, baik yang khusus maupun yang umum,
bahwa mereka ketika berminta kepada Rabb mereka, mereka adalah mengadahkan tangan mereka ke langit. Wa dzalika istifadha ilmi indahum, itu adalah karena sudah istifadha, sudah begitu meluasnya pemahaman di sisi mereka bahwa Rabb mereka mad'u minas fis sama, bahwa Rabb mereka yang diminta itu adalah fis sama, berada di tempat yang maha tinggi di atas makhluknya, di langit. Dan juga beliau mengatakan za'ama ba'dhu anna man istiwa hauna istila. Lalu beliau mengingkari orang mentakwil istiwa dengan istila. Sebagai mereka mengatakan bahwa istiwa itu adalah istila. Wa nazafi ila baitin majhul, dan kemudian dia berhujah dengan suatu bait syair yang tidak jelas siapa yang mengucapkannya. Walam yakulhu syairun ma'rufun yasil istija bi qawlihi, dan tidak diungkapkan oleh seorang syair yang ma'ruf yang bisa menjadi hujah dengan ungkapannya. Kemudian juga ya, wastadulu aidan bi imrari sifat kama ja'at fi qawlihi, ya. Kemudian beliau berdalil juga, ya. Kemudian juga beliau menjelaskan beliau dengan ada mengenai sifat-sifat Allah. Fa amma mas'alta anhu minas sifat wa ma ja'a minhal kitab was sunnah. Beliau menjelaskan apa yang kau tanya tentang sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Fa inna madhab as-salaf isbatuha. Sesungguhnya madhab adalah meyakini, menetapkannya sifat itu. Wa ijru'aha la dhahiriha, dan memahaminya sesuai dengan zahirnya, ya. Wa nafil kaifi wa tashbih, menafikan ilmu makhluk bagaimana bentuk sifat Allah tersebut dan kaifiyahnya, dan tidak menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Jadi wa nafil kaifiyah wa tashbih anha. Nafil kaifiyah artinya tidak mempertanyakan bagaimana bentuk hakikat sifat Allah. Wa nafil tashbih maksudnya adalah tidak menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Jadi menetapkan sifat tersebut bagi Allah SWT sesuai dengan makna lafaz yang zahir, tanpa menyerupakan kaifiyah ataupun tidak berbicara tentang kaifiyah, dan juga tidak menyerupakan sifat Tuhan dan sifat makhluk. Taib. Kemudian juga beliau telah menulis, ya, beliau membantah pandangan Ahlul Kalam. Beliau menulis kitab namanya Al-Ghaniyah Anil Kalam wa Ahli. Itu Al-Ghaniyah itu Anil Kalam wa Ahli, itu tidak butuh, ya, kepada ilmu kalam dan orang yang ahli kalam. Nah, oleh sebab itu ini ada satu ungkapan beliau. Jadi ada suatu risalah ilmiah menulis tentang manhaj atau al-Imam Khattabi wa manhaju fil aqidah. Di sini beliau menyebutkan tentang bagaimana tanggapan terhadap orang-orang mutakallimin yang berhujah dengan sifatul hudus, ya, wal a'rad wal hawadith. Di mana orang-orang al-kalam dalam penetapan tentang adanya yang menciptakan, mereka memakai dalil-dalil yang mereka adopsi dari kaum filsafat. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Iji, ya, waqad alimta anal alam imma jauhar au aradun. Jadi cara mereka adalah, kau sudah mengetahui alam ini ada terdiri dari jauhar dan arad. Istilah yang dipakai orang mutakallimin. Waqad istadillu ala isbatis sani' bi kulli wahid minhuma. Lalu dijadikanlah istilah jauhar dan arad ini dalil untuk menetapkan tentang pencipta alam ini, ya. Bi imkani wa bi huduthi. Jadi dalilnya jauhar itu baru, maka berarti ada yang menciptakannya. Binaan ala illatil haja indahum. Imma al-hudus wahdahu wa imma al-imkan ma'al hudus syartan atau syatran, ya. Jadi ada istilah-istilah yang digunakan oleh kalam sifat dengan jauhar wal a'rad dan seterusnya. Nah, kemudian bahwa orang-orang mutakallimin di dalam menetapkan bahwa alam ini dalam makhluk, itu cara-cara mereka adalah, ya, membuktikan bahwa alam ini ada setelah tidak ada. Dan ini proses namanya sifatul ajsam al-qa'imah bi imma aqwan wa imma ghairiha. Jadi menyebutkan mukaddimah bahwa kalau yang bergerak, ini alam ini bergerak, alam ini tidak bergerak, ya. Ya, alam ini terpecah-pecah, alam ini terbagi-bagi. Ini menunjukkan bahwa dia itu adalah sifat baru. Nah, kalau baru berarti ada yang menciptakan. Itu dalil-dalil yang dipakai orang mutakallimin secara ringkas, ya. Yang mana dalil ini berbelit-belit sebetulnya, ya. Maka oleh sebab itu disebutkan ringkasan oleh Syaikhul, ya, la lil Islam nasaru wa la lil falsafi kasaru. Mereka juga tidak bisa membela Islam dengan manhaj seperti ini, juga tidak dapat membantah orang-orang filsafat dengan ilmu-ilmu seperti demikian. Maka Imam Khattabi telah menanggapi cara orang mutakallimin ini. Beliau mengatakan, waqad abal mutakallimu zamanina hadal istidlal bi'arad wa ta'alluquha bil jawahir wa inqilabuha fiha. Orang-orang mutakallimu di zaman kita ini menggunakan dalil ini, yaitu dengan menggunakan istilah a'rad,
berpegang teguh dengan itu, dengan jawahir, ya, berpindah-pindahnya, bertukar-tukarnya jauhar itu. Wa za'amu annahu la dallata aqwa atau dillatan aqwa min dalik wala asah minhu. Malau orang mutakallimin menganggap, kata Imam Al-Khattabi, tidak ada dalil yang lebih kuat dari dalil ini untuk menyatakan bahwa alam ini adalah makhluk. Nah, tidak ada dalil yang lebih sahih. Wa nahu in kana la nunkir istidlal bi hadan naw. Kata Imam Khattabi, walaupun kita tidak mengingkari menggunakan dalil dalam bentuk ini min dilala fa innal ladzi ikhtarahu wa nu'athiruhu, tetapi kata beliau yang lebih kita pilih, kita utamakan adalah maqaddamna dzikrahu, apa yang telah kita dahulukan penjelasannya. Li'annu adillatun i'tibar wa tariqus salaf. Ini yaitu dalil yang ditempuh oleh para ulama salaf min ulama'i ummatina, dari para ulama-ulama umat kita. Wa inna masalak mutakallimun fi istidlal bil a'rad madhab falasifa. Kata beliau, wa inna masalakal mutakallimun, orang-orang mutakallimun, orang al-kalam menggunakan jalan ini untuk berdalil dengan a'rad adalah madhab falasifa, madhab orang ahli filsafat. Wa akhadhuhu anhu, mereka anhum, dan orang al-kalam mengambil cara berdalil dengan a'rad wal jauhar itu dari orang filsafat. Ya. Kata beliau, wa fil a'rad ikhtilafun katsir, dalam masalah definisi a'rad, pengertiannya ada perbedaan pendapat yang begitu banyak, kata Imam Khattabi. Faminan nasi may yunkiruha, di antara manusia ada yang mengingkarinya. Wa la yusbituha ra'san, bahkan tidak percaya. Wa minhum man la yufariqu bainaha wa bainal jawahir, di antara orang juga tidak membedakan mana perbedaan antara dengan a'rad dengan jauhar. Ya. Fi annaha qa'imah wa amsiha aw kal jawahir, apakah a'rad itu adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri atau tidak. Jadi orang mutakallim itu menggunakan nama jawahir, ada a'rad. A'rad itu adalah, menurut mereka adalah sifat yang terdapat pada satu benda. Nah, kalau jauhar itu adalah benda itu sendiri. Umpamanya warna putih, tidak akan mungkin terdapat, tidak akan bisa ada, kecuali ada pada satu benda, kayak gitu. Ima pena, ima buku, ima dinding, nah itu dimaksud oleh mereka. Jadi ini dalil yang sangat sulit untuk dipahami dan bahkan membawa efek-efek yang nanti akan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para ulama menasarkan jalan yang ditempuh orang mutakallim ini adalah jalan yang membawa kepada penyimpangan dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itulah yang dikatakan oleh Imam Khattabi, di antara orang yang tidak mau mengamalkan dalil ini dan tidak memahaminya, ya. Kemudian bahkan mendefinisi pengertian dari a'rad itu pun, jauhar itu pun tidak jelas. Nah, wal istidlal yasbiha illa ba'da istibra' hadhihi syubhah. Kata beliau, berhujah dengan dalil cara yang pakai orang al-kalam ini tidaklah mungkin kecuali bisa menjawab, membersihkan syubhat-syubhat ini. Wa tariquna alladhi salaknahu bari'un min hadhil afat. Maka Imam Khattabi menyebutkan jalan yang kita tempuh itu bersih dari berbagai penyakit-penyakit ini. Salimun min hadhir raib. Ya, selamat dari berbagai sifat-sifat yang meragukan ini, dari bentuk-bentuk yang meragukan ini. Kemudian beliau menjelaskan, fa in qala haula'il qaum, yakni mutakallim, jika orang-orang al-kalam mengatakan, fa innakum qad ankartum kalam wa mana'tum isti'mal adillatil uqul. Kalian telah mengingkari berhujah dengan kalam, ilmu kalam, dan melarang menggunakan dalil-dalil akal. Nah, famal ladzi ta'tamiduna alaihi fi sihhati usuli, famal ladzi ta'tamiduna alaihi fi usihati usuli dinikum. Nah, jika orang al-kalam berkata, kata Imam Dhahabi bertanya kepada kita, kalian tidak mau menggunakan ilmu kalam, kalian melarang menggunakan hujah-hujah logika umpamanya. Apa yang kalian pakai untuk menetapkan kebenaran asal usul agama kalian? Ya. Min ay tariqin tatawassaluna ila ma'rifati haqa'iqah. Baik apa jalan yang kalian tempuh untuk sampai pada hakikat, mengenal hakikat daripada usul-usul agama kalian. Waqad alimtum anal kitab lam yu'allim haqqahu wa anna rasul lam yasbut sidqahu. Ya. Kata orang al-kalam, kalian sudah tahu bahwa Al-Quran tidak diketahui kebenarannya, bahwa Rasul tidak dipercayai kejujurannya kecuali dengan dalil akal, kata orang mutakallimin. Nah, ini tanggapan yang akan dijawab oleh Imam Khattabi. Wa antum qad nafaitumuha, dan sedang kalian, ya menurut orang mutakallim, bahwa cara mengetahui Al-Quran itu benar Nabi itu ada dengan logika saja, dan kalian telah mengingkarinya. Qulna. Nah, jawabannya kata Imam Khattabi, inna la nunkir adillatal uqul. Kami tidak mengingkari dalil logika. Wa tawassul biha ilal ma'arif, atau menggunakan logika untuk sampai kepada suatu ilmu pengetahuan. Lakinna la nadhhabu fi istimaliha ila tariqal lati salaktumuha. Tapi cara kami tidak menggunakan dalil akal dengan jalan yang kalian lakukan dalam berdalil dengan bil a'rad
ya, dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, dengan jawahir dan seterusnya. Wa inqilabuha fiha ala hudusil alam, kemudian kalian jadikan itu dalilnya sebagai kesimpulan tentang barunya alam ini. Wa isbatus sani, dan adanya pencipta. Wa narghabu anha ila ma huwa adah, dan kami meninggalkan ilmu kalam itu kepada yang lebih jelas, bayanan wa asah burhanan, lebih jelas dan lebih sahih, ya. Wa inna syai'un akhadtumuhu anil falasifa, itu adalah hal yang kalian ambil dari orang-orang filsafat, kata Imam Khattabi. Wa taba'tumuhum alaihi, kalian telah mengikuti ilmu orang-orang filsafat tersebut. Wa inna masalakatil falasifa hadhihi tariqah. Coba lihat. Orang-orang filsafat menggunakan jalan ini li'annahum la yusbituna nubuwat. Mereka tidak percaya dengan kenabian. Wa la yarawna laha haqiqatan, dan mereka tidak percaya dengan hakikat kenabian. Fakana aqwa syai'in indahum fi dilalah ala itsbati hadhil umur, maka mereka menganggap dalil yang paling kuat menurut mereka dalam menetapkan perkara ini adalah ma ta'allaqu bi min al-istidlal bi hadhil asya', yaitu dalil-dalil yang mereka gunakan dalam hal-hal yang berkenaan dengan hal ini, yaitu a'rad wa jauhar. Jadi Imam Khattabi menjelaskan orang-orang aslinya orang filsafat itu kenapa dia tidak punya dalil lain, karena mereka tidak percaya dengan kenabian, ya. Maka akhirnya mereka menempuh cara-cara demikian. Kemudian fa'amma musbitun nubuwat, adapun orang yang percaya dengan kenabian, faqad aghnahumullah, Allah telah mencukupkan mereka anzalik, ya, tidak butuh kepada cara-cara itu. Kalau seandainya cara itu ada cara yang terdekat mengenalkan seorang hamba kepada Rabbnya, tentu cara itulah yang Allah jelaskan Al-Quran. Nah, dan orang yang percaya dengan kenabian, kata Imam Khattabi, telah Allah beri cara yang lebih baik dari hal itu. Wa kafahum kulfatal mauna, telah cukup, ya, beri mereka fi rukubi hadhihi tariqah, ya, dalam menempuh jalan, ya, mereka tidak butuh untuk menempuh cara-cara yang tariqal mun'arijah, cara-cara jalan yang begitu berbelok-belok ini. Allati la yu'manul anatu ala raqibiyah, yang tidak bisa dijamin kesusahan orang yang menempuh jalan itu, wal ibtida', dan jatuh ke dalam ilmu bid'ah wal inqita' ala salikiyah, atau terputus, ya, dari melanjutkan perjalanannya. Nah, kemudian juga beliau menyebutkan lagi banyak sekali sebetulnya tanggapan beliau terhadap ilmu kalam ini, sangat panjang, ya. Ya. Karena waktu membatasi kita barangkali, ya. Sudah cukup barangkali sedikit kita jelaskan bagaimana beliau mengingkari. Kesimpulannya beliau mengatakan bahwa orang-orang ahlul kalam mengambil cara itu dari orang filsafat, dan orang filsafat kenapa menganggap cara itu terbaik? Karena mereka tidak punya cara ilmu yang lain untuk menetapkan tentang adanya pencipta tentang alam ini. Sedangkan orang-orang yang percaya dengan kenabian, Allah telah memberikan cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang lebih mudah untuk memahami tentang adanya pencipta bagi alam ini. Nah, kemudian juga ilmu-ilmu kalam tersebut telah membawa berbagai efek negatif dalam memahami sifat-sifat dan dalil-dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu Imam Khattabi menjelaskan berbagai perselisihan orang-orang filsafat tentang hakikat a'rad, jauhar, yang mereka juga tidak sepakat. Bagaimana bisa dijadikan dalil suatu kepastian suatu kalian yang tidak sepakat tentang hakikatnya. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, ya. Beliau menyebutkan wa tariqal lati salaknaha yuksu ma madha min istidlal bi tarakil mu'jizah. Jadi kata Imam Khattabi di sini, jalan yang kami tempuh untuk mengenal, yaitu tentang dalil tentang mukjizat, melihat merenung tentang para makhluk ini, ada jalan yang lebih baik, ya, merenungi alam-alam ini tentang kemahakuasaan Allah dalam menciptakan alam ini. Salima min hadil afat, selamat daripada penyakit-penyakit, bari'a min hadil uyub, ya, lepas daripada hal-hal aib-aib seperti ini, kata Imam Khattabi. Faqad bana wa wadaha fasad qawli man za'ama wa da'a minal mutakallimin anna ma lam yatawassal ila ma'rifatillah wa tauhidi min wajhi alladhi yusahihunahu min istidlal. Di sinilah Imam Khattabi menjelaskan kerusakan, ya, cara orang mutakallimin, ya, yang mereka menganggap bahwa tidak ada jalan untuk mengenal Allah dan mengenal tauhid, ya, kecuali dengan cara mereka. Taib. Kemudian sebetulnya ada beberapa nukilan lain tadi yang sudah sempat kita sebutkan sedikit, ya, tentang bahwa beliau dengan manhaj beliau tentang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan, ya, tadi kita sebutkan, adapun yang engkau tanya tentang sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya mazhalaf adalah menetapkannya, wa ijru'aha ala dhawahiriha, dan memahaminya sesuai dengan zahirnya, dan menafikan kaifiyah dan tashbih.
Ya, zahirnya tidak seperti ada pada makhluk, ya, tapi maknanya walaupun sama makna bukan berarti adalah hakikat dan kefiah seperti ada pada makhluk. Nah, itu maksud dari Imam Khattabi. Waqad nafa'a qaumun fa'abtalu ma athbata Allah. Lalu beliau menjelaskan orang-orang Ahlul Kalam, orang-orang Jahmiyah dan waqad nafa'a qaumun, ada orang yang mengingkarinya, maka mereka membatalkan apa yang telah Allah tetapkan. Dan juga ada orang yang haqaqa qaumun, ada yang mengimaninya tetapi mereka minal mustabbitin fa kharaju fi dzalika darbi min at-tashbih wa at-takyif. Ada juga yang melampaui batas sehingga mereka menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dan juga membicarakan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini ya adalah cara-cara orang mutakalimin yang mereka berbicara tentang kaifiyah. Jika Allah turun, bagaimana Allah turun? Sedangkan waktu berbeda-beda. Ini namanya bicara dengan kaifiyah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga disepakati para ulama Syafi'i lain seperti Ibnu Khuzaimah ya, yang telah sempat juga kita jelaskan tentang akidah beliau, dan juga Abul Qasim Qawamus Sunnah dalam kitab Ahujjah fi Banil Mahajjah, manhaj para ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam mengimani hadis-hadis maupun ayat Al-Quran berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, adapun sifat istiwa yang sempat kita tadi sebutkan, beliau sempat menjelaskan panjang lebar tentang sifat istiwa bagi Allah dan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Khattawi menyebutkan al-qaul fi anna Allah mustawin ala arsy, perkataan mengatakan bahwa Allah itu istiwa atas arsy, ya, hadhil masalah sabiluha at-tauqif al-mahdhah. Kata Imam Khattabi, masalah ini adalah masalah jalannya adalah at-tauqif mahdhah, ya, adalah menyerahkan sesuai dengan apa yang terdapat dalam dalil. Walaysa ilaiha dalil min ghairi hadzal wajh, ya, walaysa ilaiha ad-dalil min ghairi hadzal wajh. Tidak ada jalan untuk sampai kepada yang jauh dengan menempuh dalil ini selain dalil ini. Waqad nataqa bihal kitab fi ghairi ayah. Sungguhnya menetapkan tentang sifat istiwa ini telah terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quran. War bihi akbar sahih, telah terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Faqabulu min jihati tawqif wajib. Ya, tawqif maksudnya menerima apa yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah wajib. Wal bahthu anhu wa talab al-kaifiyah ghairu jaiz. Berbicara, membahas tentang bagaimana kaifiyah sifat-sifat Allah itu tidak boleh. Lalu beliau menukil tentang perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum. Maklumnya apanya? Maknanya, bukan kaifiyahnya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Bagaimana bentuk hakikatnya itu tidak bisa difikirkan. Wal imanu bihi wajib. Dan beriman dengan sifat istiwa Allah adalah wajib. Bertanya tentang bagaimana kaifiyah sifat Allah wa su'alu anha bid'ah wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana kaifiyah, bagaimana istiwanya Allah adalah bid'ah, kata Imam Malik. Kemudian beliau menyebutkan banyak ayat setelah itu. Imam Khattabi, ya, Ar-Rahman asyistawa summa stawa 'alal 'arsy, ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang telah itu beliau sebutkan tentang pengakuan beliau tentang beriman dengan sifat istiwa dan ulu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi yang telah kita sebutkan, ya, Waqa'a qasdul kafi ila jihah allati, dan menyebutkan tentang kisah Nabi Musa ketika Fir'aun tidak percaya tentang Tuhan Nabi Musa ada di langit, maka dia menyuruh, ya Haman numli sarhan la'alli ablu al-asbab as-samawati fa'atari ila ilahi Musa. Ya, dia berbicara kepada menterinya Haman, bangun kepada jenjang untuk melihat sebab-sebab bisa naik ke langit. Ya, maka ia ingin melihat Tuhan Nabi Musa. Kenapa demikian? Kata Imam Khattabi ini adalah, maka orang kafir ini, Fir'aun ini, kepada jihad yang diberitahu oleh Musa Tuhannya di mana? Itu Tuhan Musa ada di langit. Musa beritahu kepada Fir'aun, Rabbnya fis sama. Maka itu Fir'aun ingin mencari Tuhan Musa di langit. Ya. Walidhalika lam yatluhu fi tulil ard. Karena itulah Fir'aun tidak menyuruh untuk mencari di bagai penjuru bumi. Ya. Wala manzil la tabaqatil ard sufli, dan juga tidak turun kepada masuk ke dalam berbagai tingkatan bumi. Ya, ke dalam bumi. Padahal ma talaunahu min hadil ayat, maka menunjukkan apa yang telah kita baca dari ayat ini, bahwa Allah SWT fis sama'i mustawin ala arsy, bahwa Allah di langit beristiwa di atas arsy. Itulah perkataan Imam Tahawi tentang sifat ulu dan istiwa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas sedikit dari pembahasan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita persilakan kepada al-akh yang membantu kita untuk membacakan pertanyaan atau
menerima pertanyaan. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan pencerahan ilmu bagi kita semua sejarah Islam dari para ulama besar kita, dan tadi telah kita simak bersama bagaimana Al-Ustaz sudah menjelaskan biografi yang sangat mengagumkan dari ulama kita, yaitu Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda, para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda. Baik, yang pertama Ustaz, kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nama ada pertanyaan dari penanya disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, jika kita membaca atau menyimak perjalanan para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu, itu sangatlah luar biasa. Sampai mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, beberapa hari bahkan beberapa bulan dalam mencari ilmu atau hanya mencari satu cabang ilmu. Dan hal tersebut tentunya hampir tidak akan didapatkan lagi, tidak akan ditemui lagi di zaman kita sekarang ini. Apakah keadaan tersebut menjadikan keberkahan yang lebih besar kebanding keadaan penuntut ilmu zaman sekarang, yang hanya dengan internet di rumah saja semuanya itu hampir bisa didapatkan, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Baik, rehla menuntut ilmu tetap bisa berjalan di zaman sekarang. Ya, banyak jalan untuk menemui para ulama-ulama kibar yang ada, baik yang ada di Jazirah Arab sana, baik yang ada di Jazirah Arab maupun di daerah-daerah lain, baik daerah India. Banyak ulama-ulama hadis, Pakistan, Yaman, dan juga di Saudi Arabia ataupun daerah-daerah lain. Pada ulama besar Urdun, banyak ulama-ulama yang luar biasa ilmunya. Atau Mesir, ya. Tidaklah menghalangi kita untuk melawan buana ke sana, ya. Dahulu mereka mungkin kita bayangkan tidak semaju sekarang alat-alat transportasi, tapi mereka tidak pernah putus asa dalam mencari ilmu, ya. Yang apa yang mereka miliki saat itu, ya, sangat terbatas sekali, baik dari segi dana maupun kondisi alamnya, kemudian juga alat transportasinya dan ataupun alat komunikasinya. Jika tidak mampu, tentu banyak cara sekarang sudah ada dengan cara belajar melalui media online, walaupun sebagian ulama melihat bahwa media online itu hanya dapat memindahkan maklumat, tapi hakikat roh ilmu tetap perlu dengan mulazamah dan berjumpa dengan guru. Karena kedekatan guru dengan murid, ada pesan-pesan moral yang tidak dapat disampaikan melalui online. Ya, online itu hanya dapat menyampaikan ungkapan-ungkapan saja, penjelasan-penjelasan semata. Namun praktek nyata di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa dilihat dari guru kita. Sedangkan kalau kita berdekat dengan guru kita, kita akan melihat bagaimana dia masuk masjid, bagaimana dia bergaul dengan orang sekitarnya, bagaimana dia berbaik dengan orang dengan sekitarnya, dengan murid-muridnya, dengan teman-temannya. Nah, itu tidak dapat dalam dalam pembinaan yang langsung seperti ini. Sedangkan ulama dulu bukan dibina dari bentuk ilmu saja, bukan pencerdasan otak semata, tapi adalah pembinaan spiritualnya lebih tinggi lagi. Bagaimana dia melihat ibadah syekhnya, ya, dalam bacaan syekhnya, ya, saat menunggu salat apa yang dilakukan syekhnya, ya, ketika pergi ke masjid apa yang dilakukan. Itu diikuti oleh murid-murid semua. Meniru bagaimana gurunya itu dalam beribadah, dalam membaca Al-Quran, dan itu tidak mungkin dapatkan dengan cara online. Online itu hanya terbatas dengan waktu perjumpaan yang mungkin sekian jam saja. Sedangkan kalau kita mulazamah, itu hampir dikatakan 24 jam kita melihat guru kita. Hampir 24 jam kita akan bertemu dengan guru kita. Maka pesan-pesan yang ilmu yang luar biasa, kedekatan emosional akan sangat berbeda sekali. Nah, itu keistimewaan daripada mulazamah tersebut. Jadi, di antara kekurangan berkah ilmu, ya tadi tidak mulazamah tadi. Walaupun secara maklumat kita dapat berpindah mungkin, ya, pembagian-pembagiannya. Namun tadi yang kita sebutkan pesan spiritual, keakraban dengan ilmu, bagaimana praktek ilmu yang langsung diterapkan oleh guru kita, nah itu tidak tampak oleh kita. Karena kita hanya berjumpa dalam waktu singkat-singkat, ya, dan itu kita tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh guru kita. Nah, ini sangat berbeda. Oleh sebab itu, pendidikan agama tetap tidaklah sempurna dengan cara online. Itu tidak mungkin.
karena praktek, ya, pergaulan, adab-adab, dan lebih banyak lagi ulama menimbah bukan sekedar ilmu, tapi adab, bagaimana beribadahnya, dan seterusnya. Banyak sekali pesan-pesan, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lahir di saat tanpa di pelajaran resmi, ya, itu akan ada waktu-waktunya, ya. Sebenarnya yang kita alami ketika belajar dengan para ulama, kita belajar tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga di luar, ya, berjumpa, bertanya, ada masalah yang diragukan dapat langsung bertanya, atau ada pertanyaan dari teman kita dapat ikut istifadah, dan itu tidak didapatkan dalam cara online. Tetapi tidak menafikan, ya, walaupun tidak memiliki kesempatan yang lebih luas, tapi tetap kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita mencari ilmu walaupun dengan bentuk online. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazakallah khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Yang pertama, baik, selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan di layanan telepon. Nah, halo. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya. Gimana cara kita mencari guru bagi orang yang kerjanya bangunan gitu Ustaz? Bagaimana? Diulangi kembali. Cari guru yang sunnah untuk orang yang profesinya kerja bangunan. Nah, kendalanya apa? Nah, ini kan kita nggak punya waktu ini karena sibuk cari uang, sementara kita hanya bisa nonton di YouTube, di Facebook sama nonton di Roja TV. Nah, Bapak mungkin berprofesi sebagai tukang bangunan gitu ya? Ya, Nah, ya. baik. Nah, Baik. Terima kasih banyak Bapak yang bertanya. nah, ya. Nah, Insyaallah. baik. Ya. Kami persilakan Ustadz untuk menjawabnya. Masya Allah, ya, Bapak kita ini bertanya bagaimana cara kita juga bisa talaki ilmu, menuntut ilmu, sedangkan kita berprofesi sebagai tukang bangunan atau bekerja kasar dan seterusnya. Alhamdulillah media-media sudah tersedia, ya. Maka tentu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara tetap mengikuti walaupun dengan media-media yang ada, media sosial yang ada, ataupun melalui kajian-kajian online, ya, dengan mengikuti baik aplikasi ataupun menonton TV melalui internet, nasihat-nasihat yang sampai kepada ustadz. Itu cara yang telah beliau lakukan, seperti beliau mengatakan tadi, faedah-faedah yang beliau dapat adalah melalui nonton TV, radio, dan seterusnya. Namun kita berharap juga ikuti kajian-kajian sunnah yang dekat tempat tinggal beliau, ya, menyisihkan waktu sesuai dengan kemampuan, ya, yang ada. Apakah itu mungkin habis salat subuh sebentar jika ada kajian-kajian, ya, kita ikuti, ya, ataupun sehabis salat maghrib, ya, kita ikuti, ya, ataupun sekali seminggu mungkin ada kajian-kajian yang mungkin butuh agak jarak sedikit, kita ikuti. InsyaAllah dengan cara demikian hari demi hari ilmu kita akan bertambah. Tapi jangan kita pernah meninggalkan ataupun malas untuk mencari ilmu tersebut. Ya, kalau kita tidak punya kendaraan, mungkin kita punya kenalan-kenalan teman-teman yang juga rajin ke pengajian sunnah, ya, kita bertanya, antum ngaji di mana? Saya juga mau ikut. Kebetulan kalau boleh ana bonceng sama antum. Demikian pula para teman-teman yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Kita juga perhatikan teman-teman kita yang mungkin dia, ya, untuk bisa kita bantu walaupun tempat kita tidak berdekatan, mungkin saja kita mau pengajian, ya, kita jemput, kemudian habis pengajian kita antar ke rumahnya kembali, ya. Sekarang dengan media informasi sudah banyak, bisa WA semacam untuk bertanya teman-teman yang butuh bantuan untuk ikut pengajian. Ini suatu ibadah yang juga luar biasa untuk ta'awun di dalam mencari ilmu ini. Jadi insya Allah dengan demikian akan terasa bagaimana masa-masa ulama dahulu, bagaimana mereka saling bekerja sama dalam meraih kebaikan. Ini juga sebetulnya banyak kesempatan terbuka bagi kita. Kita tidak bisa berimpak secara harta, tapi kita bisa mungkin dengan membonceng teman ke majelis ilmu, ya, itu suatu ibadah yang luar biasa juga, ya, luar biasa bagi kita. Ya, kita mendapat amal, pahala, sebagaimana dia juga mendapat pahala, dan tanpa mengulangi pahala dia sendiri. Maka untuk itu perlulah kembali dihidupkan mungkin ta'aruf, pertemanan yang lebih akrab dalam bentuk yaitu saling berta'awun dalam menuju majelis ilmu,
ya kalau majelis ilmu tersebut membutuhkan transportasi. Dan akan lebih baik ya teman-teman juga membuka majelis ilmu yang dekat dengan tempat-tempat mereka sesuai dengan kemampuan mereka, meminta ustaz-ustaz yang mungkin untuk datang ya biar saudara-saudara kita yang mungkin mereka kekurangan waktu dan juga tidak memiliki alat transportasi yang cukup untuk mendatangi majelis ilmu bisa juga menghadiri majelis ilmu yang dibuat atau diadakan di sekitar tempat tinggal mereka. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan telepon. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan dari layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abi Sami yang berada di Tangerang. Ya, Ustaz, begitu banyak biografi para ulama yang tidak kita ketahui yang kita bisa ambil manfaatnya. Namun yang tersebar pada saat ini atau banyak diajarkan pula mengenai sejarah-sejarah ulama yang tidak kita ketahui bahwa beliau itu ulama dari kalangan Ahlus Sunnah atau bukan. Di antaranya misalkan yang terkenal yaitu Ibnu Khaldun. Dan bagaimanakah keyakinan dan manhajnya? Apakah kita diperbolehkan mengambil faedah ilmu darinya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khair. Baik, dalam sejarah Islam banyak sekali ulama-ulama yang memiliki keahlian-ahlian ilmu yang berbeda-beda. Ibnu Khaldun adalah memiliki ilmu yang di antara ilmu adalah ilmu istimai, ilmu sosial. Dia belum memiliki kehebatan beliau dalam bidang ilmu sosial sebetulnya. Ya, dalam bidang ini ya kita tidak bermasalah untuk mengambil faedah-faedah dari kita-kita beliau. Tapi dalam mencari ilmu, ketika kita adalah orang-orang yang tidak spesialis di bidang itu, tentu kita cari ulama-ulama yang lebih dahulu mengajarkan ilmu-ilmu yang pokok, ilmu akidah, usul-usul ibadah, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok akhlak, ya, hal-hal yang penting dari mengetahui tentang hal-hal muamalah, jual beli, kemudian hal-hal terpenting dari pokok-pokok akhlak, ya, ibadah, akidah, apalagi tauhid. Tentu tidak ke Ibnu Khaldun kita belajar masalah seperti itu, gitu. Jadi memang banyak pula ulama-ulama Islam yang mereka kadang-kadang tidak pakar dalam satu bidang dan pakar dalam bidang-bidang lain. Tetapi yang kita maksud di sini yang utama untuk dicari oleh seorang muslim, seorang mukmin adalah bagaimana menguatkan keyakinannya. Menguatkan keyakinan dalam agama ini, terutama persoalan yang berkaitan dengan akidah. Dan yang lebih masalah akidah lagi adalah permasalahan tentang bermasalah persoalan-persoalan tentang tauhid. Yang begitu banyak sekali masalahnya yang kita tidak mengenal dan memahaminya. Ya, persoalan tauhid itu banyak sekali yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami dan kita ketahui, sehingga benar-benar keimanan kita bersih dari berbagai syubhat-syubhat ataupun dari berbagai bentuk keraguan-keraguan, pemahaman yang mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa pemahaman itu adalah hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Maka selalu kita untuk hadir ke majelis ilmu yang menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut. Jadi memang banyak ulama-ulama yang kadang memiliki karya-karya, yang kadang-kadang ada yang ahli dalam bahasa. Ya, kalau kita memang fan kita keahlian kita di situ bergelut di bidang ilmu itu, ya nggak bisa, tidak masalah mengambil faedah dari bidang ilmu tersebut. Namun sayangnya kita tidak memahami pokok-pokok agama, lalu kita mencoba menguasai ilmu-ilmu yang ditulis para ulama yang kita belum memiliki pokok-pokok Islam yang terpenting untuk kita ketahui. Nah, itu tidak tepat barangkali itu. Kecuali kita memang ahli dalam bidang itu dan perlu mengambil faedah dari bidang seperti ilmu sosial yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun, ya. Nah, itu tidak masalah kalau memang ahli kita di situ dan kita bergelut di bidang itu. Di samping kita juga belajar ilmu agama, terutama adalah ilmu akidah dan juga pokok-pokok ibadah, pokok-pokok akhlak, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan muamalah keseharian perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Kami ingin melanjutkan, namun kiranya waktu yang sudah disediakan tidak mencukupi untuk kita lanjutkan dari sesi soal jawab ini. Ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada ikhtitam atau penutup yang ingin disampaikan untuk kepada para pemirsa ataupun pendengar sekalian, Ustaz. Nah, silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran antum semua. Alhamdulillah, pagi ini dapat kita lanjutkan pembahasan kita. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita kepada hal yang terbaik dalam menjalankan agama ini. Sedikit tambahan dari penjelasan tadi, pada para teman-teman yang biasa menggagas majlis taklim, ya, tidak hanya membangun majlis taklim itu dari tempat tinggalnya saja, terutama seperti daerah-daerah yang sudah ramai majlis taklim di Jakarta umpamanya. Hendaknya melihat daerah pinggiran.
daerah pinggiran garap daerah pinggiran, ya tidak hanya tujuannya membuat komunitas tertentu dalam majlis taklim kita, tapi kita melihat ada saudara-saudara kita yang di daerah itu tidak ada pengajian, mungkin kita menggagas taklim di sana dan mencari donasi di tempat taklim-taklim yang biasa kita adakan, kemudian kita kembangkan. Karena kadang-kadang di sebagian tempat, di sebagian masjid, taklimnya begitu ramai, jadwalnya begitu padat, ya. Kadang-kadang kurang efisien dalam segi waktu dan pembahasannya. Akan lebih banyak lagi para teman-teman yang penggiat pelaksana kajian, sentuhlah tempat-tempat yang barangkali di sana saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah-daerah yang tertinggal, dicoba mendekati pengurus masjid, dicoba mendekati orang-orang yang ada di sana untuk mengungkap pengajian, ya, sehingga saudara-saudara kita yang memang mereka tidak bisa menghadiri tempat-tempat yang jauh dan tidak membeli transportasi dan segala macam, bisa menikmati ilmu ini. Itu sedikit pesan kami kepada teman-teman yang biasa mengadakan pengajian, tidak hanya fokus pada tempat pengajian mereka sendiri atau di tempat mereka yang sudah begitu banyak mungkin majlis taklimnya, padat kajiannya, mungkin lebih banyak juga memperhatikan daerah-daerah yang perlu dibangkitkan dakwah. Ya, daerah yang tidak tersentuh dengan adanya pengajian-pengajian rutin perlu dikembangkan ke sana. Demikian nasihat singkat dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.